Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20, dalam tema wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Immanuel di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur boleh diberikan lagi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya firman ini akan menerangi hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan spiritual bagi kami, sehingga hidup kami senantiasa terarah kepada Tuhan. Karena itu hamba-Mu yang akan memberitakan firman dikuasai oleh Roh Tuhan, diberi hikmat, diberi konsentrasi, bahkan Tuhan taruh perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan di mulut hamba-Mu untuk diperkatakan kepada banyak orang, sehingga banyak orang akan terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20, dalam perikop Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup, memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Sebab setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu
dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umatnya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang sudah sangat familiar dalam pendengaran kita, mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalimat atau ungkapan ini memberi sinyal bahwa segala sesuatu ada masanya. Termasuk kita manusia, ada masa kita hidup di dunia ini. Ada masa kita menjadi anak-anak, ada masa kita menjadi remaja pemuda, ada masa kita menjadi orang tua atau jadi lansia. Dan itu berarti saudara, pasti akan terjadi regenerasi. Dari orang tua kita kepada kita, dan kita kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita kepada anak-anak mereka, dan seterusnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alangkah bahagianya ketika dari satu generasi ke generasi yang lain, kita menyaksikan ada keberhasilan, ada kesuksesan, sehingga kita sebagai orang tua bangga dengan apa yang dicapai oleh anak cucu kita. Karena itu saudara yang kekasih, kita percaya bahwa ketika kita mewariskan nilai kehidupan yang baik, hidup yang benar kepada anak-anak kita, pasti sukses, keberhasilan itu akan dicapai dan akan menjadi satu kebanggaan bagi kita. Sebagaimana juga ungkapan firman adalah kita berbahagia ketika kita bisa melihat anak-anak dari anak-anak kita. Nah, apanya yang membuat kita bahagia? Sekali lagi, itulah kesuksesan dan keberhasilan anak-anak kita. Karena itu saudara, pasti kita orang tua bangga ketika anak-anak kita menjadi pintar. Bukan cuma pintar secara intelektual, tapi pintar secara spiritual. Artinya saudara, bagi kita diingatkan supaya yang kita wariskan adalah nilai moral yang baik, nilai spiritual yang baik, yang intinya adalah hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana saudara yang menjadi tema perenungan kita saat ini, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak, cucu, cicit. Wariskanlah perintah Tuhan, wariskanlah hukum Tuhan, wariskanlah ketetapan Tuhan, wariskanlah kebenaran-kebenaran nilai spiritual kepada anak cucu generasi yang akan datang. Bahwa sesungguhnya hidup takut akan Tuhan itu menjadi kunci sukses bagi semua orang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Ulangan, di mana kitab Ulangan ini berisi pidato Musa
bahwa Musa mengulang kembali semua apa yang telah ia sampaikan, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran. Bahwa waktu itu bangsa Israel sudah siap menyeberangi sungai Yordan dan mereka akan merebut atau akan memasuki tanah Kanaan. Nah, Musa sebagai orang tua, sebagai pemimpin bagi bangsa yang besar, dia memberikan nasihat, memberikan pengajaran, mewariskan nilai hidup yang benar kepada generasi Israel. Sebab ketika bangsa Israel keluar dari Mesir melalui peristiwa Eksodus, bahkan dalam bagian akhir bacaan kita ayat 20, ketika mereka keluar dari dapur peleburan besi, dari pergumulan penderitaan perbudakan yang mereka alami, hanya dengan tangan Tuhan yang kuat mereka bisa bebas. Mereka bisa leluasa keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan yang dikatakan milik pusaka bangsa Israel, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Selama 40 tahun mereka ada dalam penggembaraan di bawah kepemimpinan Musa. Namun saudara, kalau kita melihat sebelum bacaan kita di pasalnya yang ketiga, kemudian pasal 4 ayat 21 dan seterusnya, kita melihat bahwa Musa sendiri, dia tidak diizinkan oleh Tuhan masuk tanah Kanaan. Sehingga regenerasi kepemimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Bahwa Yosua lah yang membawa bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan. Sehingga generasi yang keluar dari peleburan besi, dapur peleburan besi yang keluar dari Mesir, generasi tua mereka tidak diizinkan. Hanya generasi muda yang akan memasuki tanah Kanaan. Karena apa? Generasi tua mereka melakukan dosa, mereka menyembah ilah lain, seperti yang dikatakan mengenai Baal Peor, dewa kesuburan bagi bangsa Moab, bahwa ketika mereka berkemah di sana, mereka melupakan Tuhan. Sehingga memang generasi Israel yang keluar dari Mesir tidak diizinkan Tuhan, termasuk Musa. Sehingga generasi baru, generasi muda yang akan masuk tanah Kanaan diberikan penguatan, warisan nilai kehidupan yang baik oleh Musa, supaya mereka kuat dan terutama mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka tidak menomorduakan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap mengagungkan Tuhan. Sehingga Musa juga dia mengingatkan tentang ke-10 hukum Tuhan, seperti yang dituliskan dalam kitab Keluaran, yaitu tentang 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20. Di sana ditulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan sujud menyembah patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, ini 10 hukum Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk diperkatakan kepada bangsa Israel. Bahwa intinya takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, menomorsatukan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh segenap bangsa Israel. Karena itu saudara, kita melihat hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah hubungan vertikal ke atas dengan Tuhan. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu adalah hubungan horizontal dengan sesama manusia. Nah, itu yang harus dilakukan. Sehingga nilai spiritual yang baik itu diwariskan, diajarkan oleh Musa sebagai bentuk penguatan, warisan hidup yang baik, yang benar kepada generasi Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang warisan, maka yang pasti ada juga warisan-warisan material. Warisan tanah, warisan rumah, warisan harta. Why not? Mengapa tidak? Kalau orang tua punya, bisa diwariskan kepada anak-anak. Tapi ingat saudara, ketika orang tua tidak atur baik-baik, tidak atur baik-baik tentang soal warisan. Apalagi ketika kita punya beberapa anak,
maka warisan harta, tanah, rumah dan sebagainya itu bisa jadi bumerang. Dorang boleh mau bakalai akang karena torang tidak mengatur dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak semata wayang pun ketika kita mewariskan harta kepadanya, kalau kita tidak memberi nasihat dengan benar, kita tidak arahkan anak kita dengan benar, maka bisa saja itu akan dijual oleh anak kita. Itu tidak akan dipergunakan dengan baik. Orang tua susah-susah ada mencari, tapi akhirnya semua hilang karena kita tidak memberikan bekal yang baik, warisan yang benar kepada anak kita, kepada anak cucu turun-temurun kita. Karena itu saudara yang kekasih, yang paling tepat adalah ketika kita mengajarkan nilai spiritual yang benar kepada anak-anak kita. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka hidup dalam kasih, baku-baku sayang, baku-baku baik, pasti saudara, mereka nyandak mau bakalai tentang warisan harta yang kita wariskan. Tapi mereka kuat, mereka mampu untuk membangun komunikasi yang baik, kakak adik, baku-baku baik. Bahkan juga saudara, ketika kita mewariskan nilai hidup takut akan Tuhan, menanamkan hal yang baik kepada mereka, mereka akan jadi orang, mereka akan berhasil. Bahkan ketika kita wariskan hidup baku-baku baik, baku sayang, hidup dalam kasih, hidup sabar, hidup setia, dan segala sesuatu yang baik, hidup rendah hati, tidak sombong, sehingga mereka akan dihargai oleh orang lain. Anak cucu turun-temurun kita akan menjadi kebanggaan, menjadi satu hormat, menjadi satu persembahan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Karena yang pasti, bahwa setiap orang merindukan anak cucu berhasil. Kita percaya saudara, dengan jerih juang kita, dengan usaha kita, dengan kerja keras kita, tapi dengan doa kita, anak-anak kita berhasil. Kalau anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, kita bangga sebagai orang tua. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun saya bangga ketika melihat anak-anak di jemaat yang pernah saya layani, mereka berhasil. Kita angkat jempol bahwa itu luar biasa. Orang tua mampu mewariskan perintah Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, nilai hidup yang baik kepada anak-anak cucu kita. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari sebagai orang tua kita selalu minta hikmat kepada Tuhan. Kita selalu minta pertolongan Tuhan supaya kita mampu mendidik, mengajar anak-anak kita dengan baik. Kita arahkan mereka, kita bentuk karakter mereka untuk kiranya mereka menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga, dibanggakan oleh gereja, dibanggakan oleh bangsa. Artinya jadi orang berhasil, hidup mereka sungguh diberkati. Saudara, saya pernah nonton di YouTube seorang profesor, dia katakan bahwa anak-anak sekarang adalah anak-anak yang semakin edan. Apalagi saudara, ketika masa pandemi yang membentuk anak-anak, mereka menjadi egois karena sekolahnya di rumah offline, dan ketika mereka sekolah di rumah online, saudara, bukan offline, dan ketika sudah offline mereka duduk di kelas, maka dia katakan bahwa tata krama mereka itu berkurang, nilai kesantunan mereka berkurang. Sebab kalau online, sekolah di rumah, walaupun mereka pakai seragam, tapi mereka sekolah belajar sambil makan, bahkan duduk angkat kaki. Itu sudah terbiasa. 1 tahun lebih itu membentuk anak-anak kita, sehingga nilai tata krama mereka berkurang. Bahkan juga kosakata mereka itu dari panjang jadi pendek. Contohnya dia bilang bahwa kalau dulu orang atau murid minta izin, selalu katakan, "Bu, minta izin, saya mau ke toilet." Tapi setelah masa pandemi, setelah sekolah online, mereka hanya singkat saja katakan izin toilet. Tidak panjang-panjang karena memang anak-anak suka instan, saudara. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dikatakan bahwa sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kateket, kita harus didik anak-anak kita. Kita harus ajar mereka ke jalan yang benar.
Artinya saudara, kita harus tanamkan nilai kehidupan sebagai orang Kristen, apalagi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentang nilai-nilai kesantunan, tata krama yang baik, bahkan juga saudara tentang wibawa Kristus. Itu harus melekat dalam diri anak-anak kita. Sebab ingat saudara, anak-anak sekarang kan nilai juang mereka itu berkurang. Tidak seperti kita. Bahkan saudara, kalau orang tua kita dulu, mereka memberi testimoni bahwa kalau nyandak sekolah, pasti takut berjumpa dengan guru. Kalau nyandak masuk gereja, takut berjumpa dengan pendeta. Tapi sekarang saudara, tidak lagi, cuek saja. Mau sekolah kek, mau nyandak kek, mau masuk gereja kek, mau nyandak, tidak takut berjumpa dengan orang lain, dengan guru, dengan pendeta, pengajar, atau dengan katekit. Bahkan saudara, profesor ini dia katakan, kalau dulu menyapa guru itu sangat santun. Tapi sekarang ini dia katakan bahwa terkadang murid pun menyapa guru dengan "Hai guys." Yang mereka anggap bahwa itu biasa saja. Guys adalah teman mereka, sahabat mereka, padahal guru mereka. Bahkan juga saudara, hal itu seperti menjadi satu tren sekarang ini. "Hai guys, hai guys." Padahal saudara, sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, harus menghargai orang tua. Harus menghargai guru, orang yang lebih tua dari kita. Sebab ingat saudara, anak-anak sekarang, mereka pintar ilmu pengetahuan teknologi IT. Orang tua saudara terbatas. Saya sendiri merasakan. Tapi anak-anak lebih hebat dengan dunia digital. Tapi ingat soal pengalaman hidup. Masih orang tua lebih hebat dari anak-anak. Karena apa? Semua orang tua sudah pernah jadi anak-anak. Tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Karena itu ketika ada anak muda yang nonton video ini, saya berharap berdoa supaya anak-anak muda mendengar pe orang tua, mendengar nasihat orang tua. Bahkan dengan senang hati, dengan sukacita. Karena ketika orang tua memberi nasihat, itu adalah untuk kebaikan anak-anak. Itu untuk keberhasilan, kesuksesan anak-anak. Supaya anak-anak jadi orang. Sebab orang tua pasti mengajarkan apa yang baik kepada anak-anak. Terutama intinya saya berulang-ulang katakan, hidup takut akan Tuhan. Seperti yang diajarkan Musa kepada bangsa Israel. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah menyepelekan Tuhan. Jangan pernah menomorduakan Tuhan. Tuhan itu number one di atas segala-galanya. Tuhan yang kita imani adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan juru selamat dunia yang menyelamatkan kita. Sehingga apa yang diajarkan oleh orang tua bersumber dari firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang tepat. Maka itu juga melalui pengalaman hidup, testimoni hidup, disaksikan, diajarkan, diwariskan kepada anak-anak. Supaya anak-anak kita, anak cucu cicit kita, generasi masa depan, generasi keluarga, generasi gereja, generasi bangsa, mereka kuat. Bukan menjadi generasi kerupuk, tapi jadi generasi baja. Ditempa dengan berbagai pergumulan hidup, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Tetap meyakini kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mengingkari panggilan iman mereka. Mereka tidak mengingkari kesetiaan mereka. Tapi anak cucu cicit kita, mereka akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Itu menjadi harapan doa kita, doa gereja. Supaya generasi kita, masa depan gereja, mereka betul-betul menjadi satu kebanggaan. Sebab mereka adalah gereja masa depan gereja. Mereka adalah bangsa masa depan bangsa. Itulah anak cucu cicit kita. Kalau kita tidak bentuk karakter mereka dari sekarang, kalau kita tidak wariskan nilai hidup yang baik, mau jadi apa dorang? Kita tidak akan bangga kalau mereka tidak berhasil. Tapi menjadi satu kebanggaan ketika mereka sukses, mereka berhasil, dan tetap menomorsatukan Tuhan. Hidup tetap setia kepada Tuhan Allah. Karena itu yang paling penting juga saudara, saya mau katakan, sebagai orang tua, doakanlah anak-anak kita. Sebutkanlah nama anak-anak kita dalam doa. Sebab nyandak selalu orang ada dengan anak-anak. Kadang kita berpisah. Nyandak selalu orang mau polo tu anak.
tapi ada saat mereka punya dunia masing-masing. Mereka tidak ada lagi bersama dengan kita. Masa remaja, masa muda, bahkan ketika mereka kuliah, bisa kuliah di luar daerah, luar negeri. Tapi menjadi power kita, kekuatan kita sebagai orang tua adalah doa. Mendoakan anak-anak kita. Menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Karena kuasa doa itu luar biasa. Itulah nilai warisan hidup yang benar. Tuhan menolong kita, memampukan kita, memberkati anak cucu turun-temurun kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau kiranya memakai kami orang tua, mempersiapkan anak-anak cucu cicit kami. Generasi keluarga, generasi gereja, generasi bangsa masa depan. Kami mampu mewariskan nilai hidup yang benar, terutama hidup takut akan Tuhan. Karena itu berkati kami semua orang tua, berkati anak cucu kami. Kiranya mereka berhasil dan menjadi kebanggaan di mata Tuhan. Kami terbatas, tapi kami percaya kami kuat di dalam Tuhan. Doalah yang menjadi kekuatan kami, mendidik, mengarahkan, mengajarkan, mewariskan nilai hidup yang benar kepada anak-anak kami. Karena itu, kiranya firman ini Engkau patrikan bagi kami mampu terjemahkan dalam kehidupan nyata kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki, sehingga nama Tuhan terus diagungkan dan terus dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Pakatuan Bopaka Lawiren. Amin.